di mana upaya pemerintah untuk mendorong kembali teks amnesti mendapat sorotan banyak kalangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menjelaskan upaya mendorong teks amnesti menjadi sebuah keputusan sulit namun harus dilakukan. Menurut Misbakun ada beberapa faktor yang harus diperbaiki pada pelaksanaan teks amnesti jilid pertama. Misbakun meminta pemerintah harus betul-betul memikirkan sosialisasi, durasi hingga implementasi dari aturan pelaksanaan yang lebih sederhana. Misbakun berharap pada usulan teks amnesti jilid 2 sejumlah syarat dipermudah, seperti penyederhanaan berkas administrasi hingga terobosan dalam repatriasi, seperti membuat obligasi teks amnesti yang patuh dan mekanisme market conduct. Selain itu, pemerintah perlu menjalankan klausul piutang pajak yang belum jalan di teks amnesti jilid 1 yang nilainya hampir 100 triliun rupiah. Pemerintah bisa memberi diskon agar piutang tidak hanya jadi tagihan tapi tak bisa ditagih atau dibayarkan. Misbakun juga menilai teks amnesti jilid 1 tidak gagal dengan deklarasi aset setara 4.800 triliun rupiah dan repatriasi senilai 147 triliun rupiah. Aturan pelaksanaan yang lebih sederhana. Contohnya apa? Contoh yang sederhana bagaimana orang melakukan repatriasi. Repatriasi ini kan orang harus disuruh mengisi formulir yang banyak. Kenapa idenya kemudian kita tidak membuat obligasi teks amnesti? Sehingga repatriasi uangnya itu adalah sebuah mekanisme yang sangat market conduct di pasar uang, sehingga orang tidak perlu harus, oh ini uang harus didaftarin nomor serinya seperti apa dan sebagainya. Nah ini yang perlu. Dan berikutnya adalah ada satu klausul pada saat teks amnesti jilid pertama mengenai piutang pajak yang belum diselesaikan.